Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman, gue akan membahas kembali tentang aplikasi Yup atau Yup Pay Later. Jadi yang sudah memiliki kartu ini teman-teman, ini adalah kartu Yup Pay Later dari Bank Sampurna. Dan tahukah teman-teman, untuk kartu Yup ini sekarang sudah bisa menggunakan metode cicilan teman-teman. Dan misal teman-teman belum ada yang tahu, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tentang mulainya kapan program ini, kok nggak ada di notifikasinya. Soalnya setahu gue sih memang untuk Yup ini di notifikasinya memang nggak ada ya, khususnya di aplikasi gua. Nggak tahu juga sih kalau misal di handphone teman-teman atau di aplikasi teman-teman apa ada notifikasinya atau enggak tentang program cicilan ini. Dan yang kedua mungkin ada pertanyaan juga tentang cara mengubah pembayarannya itu dari pembayaran bulanan biasa menjadi cicilannya itu seperti apa. Yang ketiga mungkin ada juga pertanyaan tentang maksimalnya itu berapa yang bisa kita cicil, dan apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun mungkin 12 bulan. Nanti kita akan jawab pertanyaan ini di akhirnya ya teman-teman. Nanti kita akan cek langsung di aplikasinya, langsung kita cek. Dan mungkin juga ada pertanyaan juga tentang bagaimana cara untuk mungkin juga ada pertanyaan juga tentang berapa nominal yang bisa kita cicil. Mungkin ada syarat minimnya ataupun maksimalnya. Dan mungkin ada pertanyaan juga yang terakhir tentang yang jadi gue itu baca sebenarnya teman-teman. Dan yang terakhir itu mungkin ada pertanyaan tentang anjir, yang tulisan gue jelek amat. Oh ya, yang terakhir adalah yang paling penting tentang bunganya. Jadi untuk Yup sendiri berapa persen sih dia bunganya, apakah lebih besar dari pinjol, ataupun sekarang itu kan lagi ngetren atau hits tentang Shopee ya teman-teman. Yang paling gampang itu Shopee, yang sering belanja Shopee rata-rata pasti ditawarin, atau di aplikasinya itu ada yang namanya itu Shopee pinjam ataupun Shopee Pay Later. Kita nanti akan cek sama-sama ya teman-teman langsung di aplikasinya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di aplikasi. Sekarang kita udah ada di screen recorder handphone gua. Sekarang kita akan langsung masuk aja di aplikasi Yupnya. Ini adalah aplikasi tampilan Yup di handphone gua. Sekarang kita cek untuk transaksinya untuk bulan Juli. Jadi gue tegaskan dulu ya teman-teman, kartu Yup ini bukan kartu untuk poya-poya, bukan kartu untuk kita belanja-belanja nggak jelas lah. Jadi kartu ini sejenis kartu kredit, tapi bukan kartu kredit sebenarnya. Pertama diciptakannya itu seperti itu. Tetapi kalau semisal kita memiliki kebetulan lagi nggak megang uang cash, kalau ataupun yang karyawan belum gajian tetapi ada keperluan mendadak, bisa menggunakan kartu ini. Saya rekomendasikan dikarenakan dia tidak ada bunga sama sekali teman-teman. Kita langsung aja teman-teman. Jadi ceritanya kayak gini. Jadi kemarin itu gue udah beli ban second atau ban apa sih namanya ya, yang diukir itu, ban itulah. Baru sehari itu gue pakai ngebit atau ngegrab itu, baru sehari udah benjol. Dikarenakan ban itu salah satu faktor keselamatan juga ya, penting banget daripada ada apa-apa di jalan. Jadi mau nggak mau, dikarenakan gua nggak megang cash, dikarenakan juga untuk ngebit sekarang itu nggak serame ngebit bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun dulu ya. Makin kesini makin sepi ya. Kebetulan lagi nggak pegang duit, jadi mau nggak mau gue beli ban baru. Gue nyimpang di ini apa di Planet Ban. Gue tanya-tanya dulu tadinya, lalu gue udah cocok deal, ada ban Corsa seharga Rp209.000. Nah ini adalah transaksi gua di Planet Ban tadi banget sih, jam 8, jam 9 kurang. Jadi kalau semisal kita jadi untuk pertanyaan yang tadi teman-teman, yang pertama itu kan mulainya kapan untuk Yup ini, untuk Yup cicilan.
Sebenarnya untuk notifikasinya kita cek di sini. Untuk aplikasi Yup ini nggak ada notifikasi apapun, nggak ada pemberitahuan apapun mengenai cicilan bulanan. Tadinya belum ada. Dan gue cek juga di grup Facebook ya, ada grup Yup apa namanya, lupa gue, ada yang informasikan katanya kalau semisal kita memakai Yup sudah bisa dengan menggunakan cicilan, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku. Dan untuk mulai kapannya kayaknya sih kurang lebih sekitar sebulanan yang lalu. Dan pertanyaan yang kedua, cara ubah pembayarannya. Kita cek di sini, kita masuk di transaksi teman-teman, lalu kita masuk ke sini, lalu kita klik transaksi yang tadi. Di sini ada tulisan ubah ke cicilannya ini teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen mengubah dan untuk nominal yang bisa kita cicil itu ternyata tidak semua bisa kita cicil. Di sini juga saya ada pembelanjaan di Alfamart sebesar 19.000, tetapi di sini tidak ada tulisan mengubah menjadi cicilan. Kalau semisal di atas 200.000 di sini ada tulisan ubah ke cicilan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau semisal di atas 200.000 itu bisa teman-teman untuk melakukan cicilan. Lalu pertanyaan yang tadi itu kita akan jawab tentang cara mengubahnya. Kita tinggal klik aja di sini teman-teman, ubah cicilan. Dan di sini ada beberapa mekanisme atau pilihan. Di sini ada 3 bulan atau 3 kali cicilan, yang kedua ada 6 bulan. Jadi kita bisa menyicilnya itu nggak bisa lebih dari 6 bulan ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen nyicilnya lebih dari 6 bulan, 1 tahun, itu nggak bisa teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman untuk skema pembayarannya. Kalau semisal 3 bulan itu seperti apa, kita klik untuk skemanya. Jadi untuk bulan pertama di bulan depan ya, ada bunga sebesar Rp7.000, Rp7.300. Dan kalau semisal teman-teman pengen membandingkan dengan Shopee Pay Later, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas ya. Jadi lebih besar mana sih bunganya, Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam, atau juga Yup Pay Later, dengan metode yang berbeda ya. Kalau misal Yup kan kita bisa langsung ke ini ya, ke merchantnya, ke Alfamart, Indomart, pokoknya toko-toko yang ada edisi BCA nya seperti Planet Ban, toko kelontong, toko apalagi ya, toko bahan bangunan dan lain-lain, itu ada rata-rata sih pakai edisi. Dan edisinya itu enggak cuma edisi, karena Yup kan nggak ada edisi Yupnya ya, jadi kita bisa menggunakan edisi BCA, BNI dan lain-lain. Gue sempat juga pakai BCA pernah, edisi BNI juga, CIMB juga pernah, bisa. Pokoknya semua yang ada edisinya itu bisa teman-teman. Kita cek juga di sini untuk 6 bulan. Dan untuk 6 bulan ini adalah rinciannya. Kalau semisal kita pengen merubah cicilannya itu dengan metode cicilan 6 bulan. Jadi bunga per bulannya adalah Rp6.000, dikali 6 aja kayak gitu teman-teman. Kalau 3 bulan tadi berapa, kita cek lagi skemanya. Ini 7.300-an per bulannya, bunganya itu sekian. Dan terakhir tadi itu mungkin ada pertanyaan juga, berapa nominal yang bisa kita cicil. Untuk nominal yang bisa kita cicil itu kita bisa cek di saldo kita. Jadi berapapun saldo kita, biasanya sih ketika kita daftar aplikasi Yup, maka dia akan memberikan rata-rata itu jumlahnya itu 2 juta sih, rata-rata 2 juta dikasih nominal awalnya. Cuman untuk kedepannya sih nggak tahu juga kayak gimana, apakah akan limitnya ditambahkah atau tidak. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara Yup dan kartu kredit. Kartu kredit itu kalau nggak salah sebagian kalau misal ada promo itu dia cicilannya itu bisa gratis selama tidak melewat bulan, jadi tidak melewat jatuh temponya, itu bisa gratis. Tapi kalau Yup untuk saat ini ya, kita bisa menyicilnya tapi dengan ada bunganya, tetapi kita bisa juga gratis. Syaratnya adalah kita tidak lebih dari 30 hari atau 1 bulan. Jadi Yup ini sebenarnya gratis, kita pinjam atau memakai aplikasi ini gratis selama tidak lebih dari 30 harian kurang lebih ya. Jadi kalau semisal lebih dari jatuh tempo, maka masuk
di ini apa namanya, bisa kalau lebih dari 30 hari maka masuk di cicilan dan dikenakan bunga. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini saya cukupkan sekian. Jadi intinya sekali lagi ya teman-teman, saya tegaskan untuk Yup ini bukan kartu kredit dan jangan disalahgunakan. Gunakanlah sesuai kebutuhan ya. Kalau semisal urgent bolehlah kita pakai, tapi jangan lupa untuk dibayar, karena nanti kalau semisal kita menunggak pembayarannya, nanti bisa jadi kita bakal di blacklist di BI checking ya. Dicukupkan sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya dan semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.